kamu memang sahabat yang baik. Kamu sangat bisa memahami perasaanku ketika orang lain tak ada yang bisa mengerti. Sejak kita dipertemukan kembali di kampus, pada fakultas yang sama, meskipun beda jurusan, kamu memang sering sakit dan pingsan. Wajahmu pun sering terlihat pucat. Tapi kamu selalu lincah dan tak terlihat sama sekali jika mengidap satu penyakit, karena kamu jarang mengeluh. Kamu selalu merasa bahagia, seolah-olah kamu adalah manusia yang paling sehat di dunia ini. Kamu selalu berkata kalau dirimu akan baik-baik saja ketika aku atau teman-teman yang lain menemukanmu tiba-tiba pingsan di kampus. Entahlah, apakah memang kamu sengaja menyembunyikan penyakitmu itu, ataukah memang kamu sendiri juga tak tahu penyakit apa yang sedang ada di dalam tubuhmu itu. Ya, setidaknya waktu itu aku cukup merasa lega, karena akhirnya kamu benar-benar sudah sehat, dan sesaat sebelum kamu pulang, aku masih sempat meledekmu. Jaga kesehatan ya, Inces. Ntar kalau drop lagi, kelas bakalan sepi tanpa kamu. Kataku, dan waktu itu kamu hanya tersenyum, tak memberi komentar apapun. Mengetahui kamu telah tiada, sedih rasanya hati ini. Aku benar-benar merasa sangat kehilangan. Ternyata selama ini kamu menyimpan sebuah penyakit yang sewaktu-waktu dapat merenggut nyawamu, tapi aku tak pernah menyadari itu. Kamu pun tak pernah bercerita kepada siapapun. Bahkan kepadaku pun kamu tak pernah mengatakannya. Jika bukan tantemu yang mengatakannya padaku waktu itu, maka aku tak akan pernah tahu hal ini. Pantesan saja kamu itu sering pingsan. Kata tantemu itu adalah efek dari penyakit yang kamu derita. Lagi-lagi aku mendesah. Kata orang, kehilangan karena sebuah kematian itu sangatlah menyakitkan. Namun bagaimanapun sakitnya ditinggal pergi, kita harus ikhlas dan berlapang dada menerimanya, sebab dunia ini bukanlah tempat yang abadi. Ya, ditinggal pergi karena kematian adalah sesuatu yang sangat menyakitkan, apalagi kematian dengan cara seperti ini. Entah sudah keberapa kalinya aku hanya mampu mendesah sambil memandang ke arah laut. Mencoba bayangkan wajahmu yang diam dan beku. Lalu kutulis namamu di atas laut dalam ilusi. Putri Angelin Ketasi menghilang bersama ombak pada tanggal. Tak sanggup ku teruskan. Aku tertunduk pilu. Ya Tuhan, sahabatku kini telah tiada. Si lesung pipit yang lincah dan baik hati telah meninggalkan kami semua.
aku begitu saja. Meninggalkan aku yang kini dililit persoalan yang tak mampu terselesaikan. Senyumnya, candanya, dan spirit di saat hadapi persoalan tak dapat lagi bisa kudapatkan darinya. Karena alam di mana aku bernapas dan alam di mana dia berdiam sekarang sudah berbeda. Namun kebaikan dan ketulusannya selama ini akan tetap hidup dalam sebuah kenangan yang tak mungkin terlupakan. Ya, aku tahu tak selamanya air itu bening. Terkadang ia keruh, sulit ditebak hingga harus berakhir seperti ini. Seperti itu pula lah yang sedang terjadi pada saat ini. Kehilangan sahabat dan kini harus berdiri di persimpangan yang memaksaku memilih satu di antara dua pilihan, yaitu menikah karena perjodohan atau tidak, namun tersakiti. Adalah sebuah penyiksaan yang panjang apabila aku harus memilih untuk tidak menikah karena konsekuensinya adalah sakit. Sebab harus mengecewakan hati ibu dan berujung pada penderitaan untuk selama-lamanya.